Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Trade Stock ya. Balik lagi di video rekomendasi harian. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas beberapa rekomendasi saham menarik untuk kita trading harian besok, hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, terima kasih buat yang udah support channel kita dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Semoga kita bisa terus mengedukasi atau juga memberi rekomendasi saham yang lainnya. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sahamnya, kita akan melihat pergerakan indeks terlebih dahulu. Oke, hari ini Kamis tanggal 21 Juli, indeks ditutup melemah ya, 0,2%. Shadow-nya ini cukup panjang. Dia sempat low-nya di minus hampir 1% ya pagi-pagi. Nah, karena mungkin tadi berita apa namanya? Bentar, saya lupa. Ya, BI tahan suku bunga. BI menahan suku bunga acuan. Nah, makanya ketika ada pengumuman itu, kemudian IHSG di sesi 2 mulai ada rebound. Dan ya di sesi closing itu tarikannya lumayan juga. Nah, oke, secara keseluruhan indeks, nah sebenarnya saya udah bilang ini akan ada area sideways. Nah, area sideways ini kemarin Rabu di break dengan volume yang cukup oke, banyak saham terutama saham blue chip ya atau banking ya, terutama yang menopang BNI sampai naik 5% itu lumayan menopang kenaikan IHSG. Next IHSG 6740 menjadi support barunya dan ya pergerakan selanjutnya area sekitar 6.900 ya. Harusnya di area-area sini. Ya, Dek. 6.900 untuk area 69 bentar. Nah, di area sini. 69, 30 atau 35 ya. Nah, itu resist IHSG selanjutnya ya, IHSG masih menarik ya akhir bulan ini. Tapi perlu diwaspadai ya karena nanti ada pengumuman dari The Fed ya. Tanggal akhir kemungkinan 28 atau 29, saya belum baca lagi deh. Tapi ya secara keseluruhan indeks kita masih bagus, masih cukup oke. Nah, itu aja mungkin buat indeks ya. Kalau kita masuk ke rekomendasi sahamnya, kita akan masuk ke saham yang pertama yaitu IPPE. Nah, ini udah ada. Oke, kenapa IPPE menarik? Bentar kita hapus dulu. Oke, IPP hari ini menguat 5,6% ya. Dia sempat high sampai 8,3% dan kemudian ditutup di 5% di angka 304. Kenapa menarik secara short term? Nah, di sini kelihatan nih. Di sini ada satu support di area 264 yang sebelumnya di sini ketahan dia naik, nggak kuat, di sini juga ketahan dan ya area-area sini tuh demand-nya nih cukup oke, cukup besar. Jadi support ini 264 nih valid yang lumayan kuat. Nah, di sini ada satu resisten yang mana dia konsolidasi dari ya kita lihat secara jangka pendek aja ya, short term di sini turun. Nah, ketika turun dia membuat base konsolidasi. Nah, ini salah satu ciri yang bagus ya. Ketika turun dia nggak membuat lower low terus. Malah di sini udah muncul indikatornya. Lower low di sini, higher low. Nah, di sini lower low. Nah, di sini ini kita harapkan harusnya kemarin ya. Kemarin nih menarik tapi secara fresh action dia berada di area resist. Pas banget di resist ya di area sini. Nah, di area resist. Jadi agak sedikit mengerikan gitu. Nah, ternyata berhasil di break hari ini. Nah, ini menarik. Oke, untuk IPP menarik dengan volume beli hampir 69%. Dengan volume kalau kita lihat ya volumenya jauh lebih besar dari sebelumnya. Stochastic mengarah ke atas ya di sekarang di posisi netral. Nah, ini menunjukkan kekuatan yang cukup oke. IPP boleh kita buy di area closingnya ya di 304. Untuk stop loss sendiri kita pakai di area sininya. Harusnya di sini. Nah, pas yang resist ini ya. Oke, 294. 294 untuk IPPE stop loss kita. Nah, untuk TP1 kita set di 312 ya di resist minornya, lalu kemudian TP2 di area sini. Nah,
3 terlalu jauh, 320. 322 deh. Kayak lebih oke. Nah, itu untuk trading plan dari IPP. Jadi selama di atas 294 ini masih oke. Bisa aja dia ketika break mungkin pagi-pagi atau ya pagi-pagi dia bisa retrace dulu ke 294. Selama 294-nya kuat harusnya ini masih oke. Tapi kalau 294-nya nggak kuat ya dia akan balik ke support sini 264. Oke, itu untuk IPP. Next saham yang kedua. Ini adalah saham yang sedikit high risk ya. Bola ya. Oke, kenapa menarik ya? Secara short term di sini udah membuat higher high ya di sini high sebelumnya. Terus dia ini ada jarum yang cukup panjang nih, high 17% ternyata ditutup malah minus 1%. Nah, makanya kenapa bola ini sangat high risk, sangat pergerakannya lumayan volatile. Ya, secara tren dia masih downtrend. Ya, bisa dilihat. Nah, untuk saham-saham seperti ini kita memanfaatkan DCB-nya saja atau Dead Cat Bond ya. Oke, bola menarik dengan volume beli hari ini 73% ya. Hari ini ditutup di angka 320 menguat 6,7% dengan volume yang cukup besar nih sama volumenya ketika dia naik di sini. Dia naik di sini 13%, volumenya nih hampir mirip ya, batangnya hampir sama. Oke, secara stokastik berada di area netral dengan ini posisi mau golden cross ke atas ya. Menarik bisa kita buy bola di area terakhir ya di 320. Ini 3. Nah, resist yang di sini yang nggak bisa berhasil di break ya. Ini kan resistnya kelihatan nih di sini nih. Ini resist nggak kuat di break turun. Nah, ini mau nge-break gagal. Nah, hari ini di break 310. Nah, 310 ini kita jadikan sebagai support kita. Batasin kalau dia turun di bawah 310. TP1 di 330. Nah, TP2 di ya 3 bentar 336 oke. 338 nih kayaknya. 3340 lebih oke. Nah, pas di sini. Oke, 340. Itu untuk bola. Next, saham yang ketiga yaitu ada AMR ini saya udah sempat call ya di grup pagi tadi. Kenapa menarik? Nah, kalau kita lihat bentar. Kita tambahkan moving average dulu ya. Kita tambahkan MA 60. Nah, oke. Udah kelihatan. Nah, garis MA 60. Kalau kalian perhatikan di sini ketika dia memotong garis 60-nya, ini dia langsung pergerakannya ini uptrend. Nah, ketika uptrend, ketika dia koreksi di sini, dia dekat dengan MA 60-nya, ini ketahan nih, ketahan lanjut naik. Nah, ketahan lanjut naik ya. Nah, dia makin jauh. Nah, saat ini dia di MA 60. Nah, ini menurut saya cukup menarik dan low risk ya. Secara histori cukup oke. Dia ketika MA 60-nya nih cukup kuat untuk dijadikan sebagai support dia. Nah, ini menarik. Oke, kalau misalkan kita trading kan, kita kalau kita lihat hari ini ya, dia minus 0,8%-nya cukup oke, sebenarnya cukup oke karena pagi-pagi itu minus hampir 2,7%. Tapi ditutup hanya 0,8%. Volume belinya pun menarik nih, 64%, menandakan bahwa tekanan beli di bawah ini cukup oke nih. Makanya volume belinya 64%, padahal sahamnya turun. Nah, stokastik pun masih berada ya di area oversold masih ya. Mau mengarah ke atas. Nah, menarik, volume belinya juga cukup oke, cukup besar. Menandakan berarti di bawah ini ya yang beli cukup banyak gitu. Nah, karena ini low risk, oke kita langsung buat trading plan kita masuk di boleh di area closingnya ya di 1835. Untuk MA 10-nya ini ada di level 1800. Nah, kalian boleh stop loss di bawah 1800. Jadi ya kalau misalkan dia break di bawah MA 60-nya langsung out aja. TP1 di bentar di sini nih. Di candle ini 1890. Untuk TP2 di 9. Nah, oke sini 1945. Nah, itu aja 3 saham untuk besok kita di hari Jumat. Ada IPPE, ada AMRT, dan juga ada bola yang terakhir.
Sekali lagi, ini hanya bersifat informasi saja. Silahkan kalian analisa ulang jika merasa cocok. Kalau misalkan nggak cocok, silahkan diabaikan saja. Itu dia video rekomendasi untuk hari ini. Semoga 3 saham ini bisa kasih kita cuan di besok. Nah, buat kalian yang mau dapat rekomendasi saham lainnya, silahkan gabung di channel Telegram kita. Linknya ada di deskripsi. Nah, kalau kalian mau trading bareng saya setiap hari itu kalian nggak perlu repot-repot ya. Kalian bisa buka rekening saham di kita. Bisa buka akun di MNC Sekuritas maupun di Mirai Aset Sekuritas. Tinggal pilih aja. Nah, kalian bisa hubungi admin kita di nomor 0851 5855 0463. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga bantu di subscribe. Sekian, ketemu lagi di video selanjutnya.